Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Jichen, di mana cerita ini sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 292 bertepatan dengan bab ke 1392. Maaf, di part ke 193 bertepatan dengan bab ke 1392. Dalam perjalanan pulang, ponsel Jichen menerima sebuah pesan promosi. Pesan promosi ini adalah sebuah berita, judulnya adalah pemain sanda wanita berbakat itu Nanako sudah keluar dari masa kritis. Dokter mengatakan dia bisa sungguh harus meninggalkan arena. Melihat berita ini, Jichen bergegas mengklik untuk memeriksanya, kemudian langsung melihat teks laporan itu. Ternyata setelah itu Nanako kembali ke Jepang, langsung diberikan pertolongan pertama di rumah sakit terbaik Tokyo. Selain itu lukanya sangat serius saat itu. Sebenarnya organ dalamnya mengalami luka parah, tidak bisa melewati masa kritis. Setelah melalui beberapa jam pertolongan pertama, akhirnya baru keluar dari masa kritis. Namun meskipun dia telah lepas dari masa kritis, namun situasi cedera fisiknya masih belum terlalu optimis. Media mengutip pengenalan dokter top Tokyo, sekarang fungsi tubuh itu Nanako sudah rusak parah, sementara tidak tahu bisa dipulihkan tidak. Walaupun sudah keluar dari masa kritis, kesempatan untuk pulih sepenuhnya seperti semula sangatlah tipis. Kemungkinan besar tidak akan bisa naik ke arena lagi. Laporan itu masih mengatakan bahwa orang-orang Jepang sangat sedih dengan berita tersebut. Semuanya mulai mendoakan di situs jejaring sosial semoga dia bisa segera pulih terhadap bisa lebih cepat selesai terus naik ke atas arena agar bisa memenangkan pertandingan penghargaan buat Jepang. Akhir artikel mengungkapkan laporan bahwa setelah kondisi tubuh itu Nanako stabil, akan pergi ke Tokyo untuk melakukan pemulihan dalam waktu yang lama. Takutnya dia tidak akan muncul dalam pandangan orang-orang lagi. Jichen selesai membaca, hanya bisa menghela napas. Kelihatannya itu Nanako memang mengalami cedera dalam yang serius dalam pertandingan. Bagaimanapun dia dan Kin Oksu sama sekali bukan pemain dalam level yang sama. Sulit untuk terhindar dari cedera. Sebenarnya dia sama sekali tidak seharusnya memainkan pertandingan yang sudah dipastikan akan kalah ini. Hanya saja gadis yang penampilan luarnya terlihat lemah ini di dalam hatinya kuat sekali. Jelas-jelas tahu akan kalah dengan tragis, tapi tetap bertahan sampai akhir tanpa keraguan sama sekali. Jichen menghela napas, menyimpan ponselnya, berkata kepada Chen Jekai yang sedang mengemudi, "Tuan Chen, besok aku mau pergi ke Yanjing. Masalah di Jinling, kamu bantu aku lebih memperhatikannya." Chen Jekai segera mengangguk, penuh hormat mengatakan, Tuan muda, Anda tenang saja. Aku akan menjaga semua yang ada di Jinling. Aku bisa menjamin dengan nyawaku tidak akan terjadi kesalahan apapun." Jichen mengiyakan, tidak bicara lagi. Chen Jekai bertanya lagi, "Tuan muda, apa perlu aku atur pesawat khusus untuk mengantar Anda?" Jichen menggeleng, "Tidak perlu. Jika kamu mengatur pesawat khusus, khawatirnya keluarga Ji juga akan tahu. Kali ini aku pergi ke Yanjing. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji sedikit pun. Juga tidak ingin terlibat hal di luar dugaan. Lebih baik tetap rendah hati saja." Chen Jekai mengangguk dan berkata, "Tuan muda, kalau begitu apakah aku perlu membantumu pesan tiket pesawat?" "Baik," Jichen berkata, "kalau begitu kamu pesankan aku penerbangan besok pagi saja." Chen Jekai bergegas bertanya lagi, "Tuan muda, lalu Anda berencana kapan pulang? Aku bantu Anda memesankan tiket terus pulang juga." "Masih belum memikirkannya," Jichen berkata, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah pulang." Chen Jekai ragu-ragu sejenak, wajah penuh keseriusan mengatakan, "Tuan muda, Yanjing adalah sebuah tempat yang menyembunyikan banyak orang berbakat di luar
berbakat luar biasa. Orang jahat dan orang baik bercampur jadi satu. Jadi setelah Anda tiba di sana, lebih baik jangan bertindak mengikuti emosi agar terhindar dari masalah yang tidak diperlukan. Jika bertemu masalah yang sulit diselesaikan, Anda bisa memberitahuku. Aku katakan pada asisten keluarga Tang, kami semua akan berusaha sekuat tenaga membantumu tanpa memberitahu keluarga besar. Baik, aku sudah tahu. Chen Kai mengingatkan lagi. Tuan muda, menurut informasi yang aku ketahui, Kong Delong dari keluarga Kong sangatlah membenci Anda. Anda pergi ke Yanjing, sebisa mungkin jangan terjadi konflik dengan orang bermarga Kong agar tidak berhadapan dengan kekuatan lokal. Kong Delong, Yi Chen mencibir. Kamu tidak bilang, aku hampir saja melupakan si bodoh itu. Bagi Yi Chen, tidak peduli apakah menggunakan identitas Master Yi atau menggunakan identitas Tuan Muda Yi, dia sama sekali tidak menganggap penting Kong Delong si badut itu. Meskipun keluarga Kong juga merupakan keluarga besar di Yanjing, tapi sebenarnya kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lebih dari itu. Jangankan seorang Kong Delong, walaupun seluruh keluarga Kong juga belum tentu bisa masuk dalam pandangan Yi Chen. Tentu saja Chen Kai tahu kekuatan Yi Chen, tapi satu orang bisa membunuh 8 raja surgawi dari keluarga Wu dengan satu jurus. Kekuatan seperti ini keluarga Kong pasti bukan tandingannya. Tapi Chen Kai juga tahu Yanjing adalah tempat seperti apa. Air di sana sangatlah diam. Dari permukaan air tampaknya tenang sekali, sebenarnya bisa menyembunyikan raksasa besar. Kamu tidak tahu, detik selanjutnya di bawah air akan muncul seekor ikan mas atau seekor naga asli. Selain itu, kali ini Yi Chen seorang diri pergi ke Yanjing. Chen Kai juga khawatir dia akan bertemu hal yang tidak bisa dihadapi seorang diri. Jadi mengingatkan dia, Tuan Muda, meskipun kekuatan keluarga Kong tidak termasuk paling atas, di Yanjing juga sudah ada koneksi dan dasar. Kali ini Anda tidak berencana membiarkan orang rumah tahu, jadi sebisa mungkin lebih berhati-hati. Yi Chen tahu Chen Kai mengucapkan kata-kata ini hanya karena niat baik. Untuk itu mengangguk dengan pelan. Aku sudah tahu Tuan Chen, kamu tenang saja. Ketika Chen Kai menunggu lampu merah, dia menggunakan ponsel untuk membantu Yi Chen membeli tiket pesawat besok pagi menuju ke Yanjing. Kemudian berkata kepada Yi Chen, Tuan Muda, pesawat besok jam 10, aku membeli tiket kelas 1 untuk Anda. Baik. Yi Chen mengangguk dengan pelan, memiringkan wajah melihat keluar jendela, berpikir bahwa besok akan menjadi kepulangannya yang pertama kali ke Yanjing setelah selang lebih dari 10 tahun. Di dalam hatinya bahkan mereka agak gugup. Kali ini dia tidak berencana kembali ke keluarga Yi, juga tidak berencana bertemu dengan orang dari keluarga Yi, tapi dia berencana pergi berkunjung ke makam orang tuanya untuk bersembahyang. Sebagai anak, belum pernah pergi ke kuburan orang tuanya untuk sembahyang selama bertahun-tahun ini. Pada dasarnya sudah termasuk tidak berbakti. Jika sampai di Yanjing masih tidak pergi sembahyang, itu bahkan lebih tidak termaafkan lagi. Tiba di rumah, Secangkun dan Malan sudah kembali ke kamar masing-masing. Securan juga tidak berada di ruang tamu. Yi Chen pergi ke kamar tidur lantai 2, baru melihat Securan sedang berdiri di atas balkon. Untuk itu berjalan ke depan dengan lembut mengatakan, istriku, sudah begitu malam, mengapa masih berdiri di luar? Sekarang cuaca sangat dingin, lebih baik cepat kembali ke kamar saja. Barusan Securan sudah melihat dia masuk ke dalam halaman rumah, jadi tidak terkejut dengan kehadirannya. Sambil tersenyum mengatakan, laporan cuaca mengatakan bahwa akan turun salju malam ini. Jinling yang terletak di selatan sungai Yangtze tidak turun banyak salju, terkadang bahkan tidak terlihat salju dalam setahun. Aku mau lihat apakah bisa menunggu salju turun. Yi Chen mengangguk sambil tersenyum bertanya, jika kamu suka turun salju, kelak jika ada kesempatan kita bisa pergi ke utara untuk melihat salju. Wajah Securan penuh penantian mengatakan, aku sangat suka melihat tempat-tempat yang penuh salju putih, misalnya kaki gunung Zhangbai yang ada di Cina, misalnya Hokkaido di Jepang. Jika ada kesempatan kita pergi lihat saja. Yi Chen sambil tersenyum bertanya, pergi kemana? Gunung Zhangbai atau Hokkaido? Securan berkata, pergi ke Gunung Zhangbai dulu.
Begitu Yi Chen terpikir dengan Gunung Jambai, selain teringat dengan dirinya membunuh 8 raja surgawi di kaki gunung, spontan juga teringat ayah dan anak keluarga Wei yang tidak benar itu. Untuk itu sambil menggeleng berkata, lebih baik jangan pergi ke Gunung Jambai. Jika ada kesempatan pergi ke Hokkaido saja atau pergi ke Gunung Kunlun. Securan mengiyakan sambil menghela nafas berkata, sudah hampir tahun baru lewat, bulan Januari adalah ulang tahunmu. Tiba saat itu kamu ada harapan ulang tahun apa? Yi Chen menggeleng, tidak ada harapan apa-apa. Satu-satunya hanya berharap orang yang aku cintai sehat dan aman. Securan mendengar kata-kata Yi Chen yang datar, di dalam hati terharu sekali. Tidak bisa menahan diri, berjalan ke samping Yi Chen, meringkuk ke lengannya dengan lembut, mengangkat kepala memandang bintang-bintang di langit. Wajah penuh kebahagiaan mengatakan, setelah tahun baru, usia pernikahan kita sudah memasuki tahun keempat. Iya, Yi Chen spontan menghela napas. Sudah 4 tahun, waktu berlalu dengan cepat. Apakah cepat? Securan dengan serius berkata, aku sama sekali tidak merasa waktu berjalan dengan cepat dalam waktu 4 tahun ini. Sungguh terjadi terlalu banyak hal, terutama pada dirimu. Terjadi terlalu banyak perubahan. Yi Chen memegang hidungnya. Kenapa? Apakah aku berubah? Securan mengangguk sambil berkata, tentu saja telah berubah. Entah itu perasaan yang diberikan pada orang lain atau seluruh aura dan kepribadian dan dirimu. Tampaknya telah terjadi perubahan besar dengan saat baru menikah. Sambil bicara dia bergumam pelan, namun ini aneh sekali. Kemudian memikirkan, perubahan ini memang sangat besar, tetapi terkadang dipikir-pikir merasa semua ini sangatlah alami, seolah-olah kamu memang seperti ini. Yi Chen menghela nafas berkata padanya, oh ya istriku, masalah pergi ke Yanjing untuk melihat Feng Shui telah diputuskan. Besok pagi aku langsung berangkat. Besok langsung berangkat? Securan terkejut dan bertanya, mengapa begitu terburu-buru? Yi Chen sambil tersenyum berkata, ini sudah memasuki penanggalan lunar bulan 12. Masih ada 20 hari lagi tahun baru. Pelanggan di sana juga sangat buru-buru. Semua ingin menyelesaikan semua hal yang harus diselesaikan sebelum tahun baru. Kita juga tidak boleh sampai menunda orang lain. Securan mengangguk dengan pelan, suamiku meskipun melakukan lamaran Feng Shui menghasilkan uang, tapi aku juga berharap kelak kamu jangan berpergian ke sana kemari. Setelah kamu selesai mengatakan hal ini, aku harus berpikir kita sudah menikah hampir 4 tahun, tampaknya tidak pernah berpisah sepanjang hari, sepanjang malam. Begitu terpikir kamu akan pergi ke Yanjing selama beberapa hari, di dalam hatiku merasa sangat tidak terbiasa. Berbicara sampai di sini, dia menghela napas dengan sedih. Kamu juga tahu, sebenarnya hubungan antara ayah dan ibu tidak terlalu baik sejak ibu kalah judi sebesar 4 miliar lalu ditangkap ke pusat penahanan karena melakukan pemasaran multi level. Tampaknya ayahku tidak memiliki perasaan apa-apa lagi padanya, terutama saat Bibi Han itu mendadak pulang, hubungan mereka berubah menjadi lebih buruk lagi. Setiap hari saat aku pulang kerja, melihat mereka berdua saling membenci, bertengkar, memukul dan memarahi, di dalam hati merasa sangat tidak nyaman. Hanya kamu yang bisa memberiku sedikit kehangatan keluarga. Jika kamu selama beberapa hari tidak ada di sini, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi mereka. Yi Chen memeluknya lebih erat lagi dengan serius berkata, masalah di antara ayah dan ibu, kita jalan ikuti arus saja. Jangan berpikir terlalu banyak, pasti juga tidak akan begitu menyusahkan. Selain itu, aku akan segera kembali setelah menyelesaikan masalahku. Kamu tenang saja. Ya, Securan mengangguk sambil tersenyum mengatakan, oh iya, kali ini kamu ke sana apakah untuk membantu Gyugi melihat Feng Shui? Iya, Yi Chen sambil tersenyum berkata, terakhir kali saat makan bukankah dia sudah membicarakan denganmu? Securan mengiyakan, kalau begitu kamu harus baik-baik bantu dia melihatnya. Oh iya, belum pernah pergi ke Yanjing bukan? Kali ini pergi bisa memanfaatkan kesempatan untuk baik-baik bermain. Yanjing adalah ibu kota kuno yang kaya akan sejarah dan budaya. Yi Chen tersenyum pahit. Istrinya masih mengira dirinya sejak kecil dibesarkan di Jinling panti asuhan. Dia tidak tahu sebenarnya dirinya sejak kecil tumbuh besar di Yanjing hingga umur 8 tahun baru pergi. Namun dia juga senang. Securan sama sekali tidak tahu identitasnya. Untuk itu sambil tersenyum berkata, baik, kali ini aku pasti akan mencari kesempatan untuk melihat lebih banyak.
Securan sambil tersenyum mengatakan, dulu ketika kakek masih hidup pernah membawaku beberapa kali pergi ke Yanjing. Perasaannya terhadap Yanjing sangatlah dalam. Sesuai apa yang dia katakan, nenek moyang kami telah menjadi budak sebuah keluarga besar di Yanjing selama beberapa generasi. Keluarga itu sangat baik dan memiliki budi yang besar pada keluarga kami. Hanya saja kemudian karena perang yang kacau mereka memecat beberapa budak. Sambil berbicara dia berkata lagi, namun alasan mengapa keluarga kami memiliki masa depan berskala besar ini karena saat keluarga kaya itu memecat para budak memberi banyak uang. Ichen sambil tersenyum bertanya, lalu apakah kakek pernah mengatakan bahwa keluarga kaya itu bermarga dan bernama apa? Apa latar belakangnya? Tidak katakan. Securan menggeleng dengan serius mengatakan, namun sebelumnya kakek selalu merasa sesal mengatakan bahwa sudah tidak ada kesempatan untuk membalas kebaikan besar keluarga ini. Sejauh yang aku ingat, hampir 20 tahun selalu mengatakan hal ini, namun beberapa tahun ke depan mungkin sudah berpikir terbuka. Dia juga tidak membicarakan hal ini lagi. Berbicara sampai di sini, Securan teringat sesuatu tiba-tiba mengatakan, jika sekarang dipikir-pikir sepertinya tepat setelah kita berdua menikah, dia tidak pernah mengatakan lagi. Ichen mendengar apa yang Securan katakan, seorang diri tersenyum tanpa bicara. Dia tahu mengapa Tuan Besar Xiao tidak mengatakan hal ini lagi sejak dirinya menikah dengan Securan. Itu karena Tuan Besar Xiao merasa dia menikahkan Securan pada dirinya, ingin memberinya sebuah keluarga. Itu sama saja membalas budi keluarga Yi. Tapi kata-kata ini tentu dia tidak akan memberitahu Securan. Saat ini mendadak Securan melihat ke atas langit penuh kegembiraan berkata, wah, benar-benar turun salju. Ichen angkat kepala, kepingan salju dingin jatuh ke keningnya. 10 menit kemudian kepingan salju yang memenuhi langit malam berjatuhan. Bagi Jinling, kota bagian selatan ini, salju setebal itu memang agak jarang ditemui. Securan seperti anak kecil saja, menari dan gembira dalam salju. Melihat salju semakin lebat, dia langsung menarik Ichen ke halaman sambil mengumpulkan selapis demi selapis salju tipis dari atas mobil sambil berkata pada Ichen, jika turun seperti ini besok sudah bisa membuat manusia salju melakukan perang bola salju. Ichen mengangguk, menghela napas sambil berkata, sudah lama tidak membuat manusia salju. Terakhir kali melakukan hal ini ketika berada di panti asuhan bersama Zhao Hao, teman kecilku. Saat itu membawa Li Xiaopen, adik perempuanku, di panti asuhan, membuat sebuah manusia salju besar di ruang terbuka panti asuhan. Dan dalam sekejap sudah berlalu hampir 10 tahun. Salju di Jinling semakin deras. Di lingkaran pertemanan, Weibo dan TikTok hampir semuanya adalah konten mengenai salju deras ini. Bahkan Tuan Besar Song juga membuat sebuah postingan memotret sebuah foto menghadap ke salju dari lantai atas villa disertai dengan satu kalimat, salju yang baik menandakan tahun yang baik. Song Wanting juga membuat postingan di lingkaran pertemanannya. Tidak ada gambar, hanya ada satu kalimat, aku menulis namamu di salju, takut orang lihat aku menghapusnya. Ichen menebak bahwa kamu yang dimaksud adalah dirinya, tapi dia tidak meninggalkan like dan komentar. Malam ini Ichen memahami Securan menemani Securan bermain salju dalam waktu yang lama sekali, hingga sampai lewat jam 12 malam. Mereka berdua baru kembali ke kamar untuk istirahat. Mematikan lampu, Ichen berbaring di separuh ranjangnya sambil berguling-guling tanpa tertidur. Sekarang jarak dirinya kembali ke Yanjing 18 tahun lalu masih tersisa kurang dari 10 jam. Securan juga tidak tidur. Dalam gelapnya malam, tiba-tiba dari selimutnya dia masuk ke dalam selimut Ichen, memeluknya erat-erat dari belakang, berbicara di samping telinganya dengan memikat, suamiku, besok pergi cepat dan pulang cepat, aku akan merindukanmu. Ichen mengangguk, membelai tangannya dan dengan yang lembut. Ada ribuan perasaan di dalam hatinya. Malam ini Ichen hampir tidak tidur. Untung saja tubuhnya sudah lama berada
dari orang biasa. Walaupun semalaman tidak tidur, juga tidak merasa tidak nyaman karena pesawat jam 10 pagi, maka sebelum jam 9 sudah harus tiba di bandara. Jadi Yichen bangun pagi sekali. Ketika dia bangun, securan yang semalam membuat manusia salju sampai jam 12 malam masih belum bangun. Yichen tidak ingin mengganggu. Dia meninggalkan sebuah catatan di samping tempat tidur tertuliskan, "Istriku, aku berangkat, sabar tunggu aku pulang." Kemudian ganti pakaian, bawa dompet dan KTP, membawa beberapa butir pil kehidupan kembali, lalu keluar dari kamar tidur. Begitu turun ke bawah, Malan, ibu mertua yang mengenakan celemek, bergegas keluar dari dapur, berkata dengan ramah, "Aduh menantu baikku, mengapa hari ini bangun begitu pagi?" Yichen berkata, "Hari ini aku mau pergi ke Yanjing, beberapa hari lagi baru pulang." Malan buru-buru mengatakan, "Aduh, hari ini sudah mau pergi, ibu sudah membuatkan bubur daging tanpa lemak untukmu, makan semangkuk baru pergi." Yichen melambaikan tangan, "Tidak, pesawat agak pagi, aku harus pergi lebih awal." Malan bergegas mengatakan, "Aduh, kalau begitu aku akan mengantarmu." Sambil berbicara, lalu bergegas lari keluar sepanjang jalan mengikuti Yichen ke depan pintu. "Menantuku baik, apakah kamu mengendarai mobil ke bandara?" Yichen geleng-geleng kepala. "Tidak, aku naik taksi ke sana." Malan langsung berkata, "Mengapa tidak meminta ayahmu untuk mengantar kamu? Lagi pula dia santai sekali." Yichen dengan datar mengatakan, "Tidak perlu, aku pergi sendiri saja." Malan tersenyum sambil mengangguk, berkata, "Kalau begitu kamu harus lebih memperhatikan keamanan dalam perjalanan." Selesai berbicara, melihat Yichen sudah keluar pintu, segera mengatakan, "Menantu baik, jika ada melihat barang bagus di Yanjing, sekalian bawakan untuk ibu ya." Baik." Yichen mengiyakan, melangkah meninggalkan rumah bandara Jinling. Yichen tidak membawa barang bawaan, jadi langsung tukar boarding pass dan melewati pemeriksaan keamanan karena Chen Jekai membelikan dia tiket pesawat kelas 1. Jadi setelah dia melewati pemeriksaan keamanan, langsung pergi ke ruang tunggu VIP. Pesawat baru lepas landas pada pukul 10. Pukul 9.20 ada staf ruang VIP yang mengarahkannya naik pesawat terlebih dahulu. Yichen pesawat duluan dibandingkan yang lainnya. Sudah ada beberapa orang yang duduk di dalam kabin kelas 1. Pembagian tempat pesawat kelas 1 ini bergaya 2+2. Artinya di kedua sisi koridor ada 2 kursi yang luas. Tempat duduk bisa ratakan. Dengan begini bisa berbaring rata, akan sangat nyaman. Tempat duduk Yichen berada di dekat jendela. Setelah duduk, dia memandang keluar jendela sambil termenung. Selama belasan tahun, Yichen selalu berada dalam kondisi seperti ini. Gugup, gelisah, namun ada sedikit penantian. Orang dulu mengatakan bahwa semakin dekat kampung halaman akan merasa takut. Sangat cocok sekali digunakan untuk menggambarkan dirinya saat ini. Pelanggan masih terus naik ke pesawat ketika dia mencium sebuah aroma samar menembus ke dalam hidungnya. Tanpa sadar dia menoleh dan melirik sekilas. Seorang wanita muda kebetulan tiba di sampingnya, sedang bersiap untuk duduk. Wanita melihat dia menoleh tanpa sadar juga meliriknya sekilas. Dalam sekejap terkejut dan berseru, "Yichen, mengapa kamu berada di sini?" Yichen juga tercengang karena wanita yang ada di hadapannya ini ternyata adalah wanita yang selalu menyukainya, sahabat baik securan Dong Rolin. Dia juga sangat terkejut, bertanya, "Rolin, mengapa kamu bisa berada di sini?" "Aku pulang ke Yanjing." Dong Rolin penuh kejutan berkata, "Aku berasal dari Yanjing, apa kamu lupa?" Selesai berbicara, dia bergegas duduk penuh kegembiraan, lalu bertanya, "Lalu kamu, untuk apa kamu pergi ke Yanjing? Di mana Curan? Apa dia tidak bersamamu?" Yichen menggeleng berkata, "Aku ada sedikit masalah pergi ke Yanjing. Ada seorang teman yang memperkenalkan pekerjaan Feng Shui untukku. Imbalannya cukup bagus, jadi aku pergi ke sana." Dong Rolin yang paham dan mengangguk berkata, "Kalau begitu sungguh kebetulan sekali. Kebetulan aku pulang untuk merayakan ulang tahun nenekku. Tidak menyangka kita bukan hanya berada di pesawat yang sama, selain itu tempat duduknya masih bersebelahan. Sudah aku katakan kita sangat berjodoh, bukan?" Meskipun bisa dikatakan Dong Rolin sudah beberapa waktu tidak bertemu Yichen, tapi perasaan dalam hatinya terhadap Yichen sejak awal sampai akhir tidak pernah berubah. Sebenarnya selama beberapa waktu ini dia sangat merindukan Yichen.
Awalnya dia menerima undangan dari Securan untuk tinggal bersama mereka di Thompson kelas atas, tapi selama beberapa waktu ini terjadi banyak hal dalam keluarga Xiao. Sebenarnya Nyonya Besar Xiao keluarga datang dan tanpa rasa malu mau tinggal di Thompson kelas atas. Sebentar Malan menghilang lagi, membuat Xiao Curan mencarinya di mana-mana. Kemudian Xiao Cangkun menjamu cinta pertamanya di rumah. Selanjutnya Malan yang menghilang kembali lagi, membuat seluruh keluarga menjadi tidak tenang. Dong Lin sebagai orang luar sungguh tidak berdaya. Bagaimana bisa tetap tinggal di Thompson kelas atas dalam lingkungan yang kacau balau ini? Jadi lebih baik lebih awal pindah kembali ke hotel. Jadi selama beberapa waktu ini dia hampir menjadi korban mabuk cinta terhadap Yichen. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.